Oh, kopi di kurang. Sampun mending apa nih? Kopi gede kopi. Kopi yang wajib, gede kopi. C. Dapat C. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam budaya. Selamat malam bagi para pengisi acara pada malam hari ini. Ada dari Pak Saiful dari PNG, terusan dari tokoh agama Gus Yusron dari Pondok Pesantren Sirojul Ulum Semanding Pare. Ada juga dari unsur pemerintah desa maksudnya Pak Sumari. Terusan juga nanti ada beberapa teman yang sebagai testimoni gitu ya, atau pengguna, karena sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Tema kita adalah apa ini? Generasi tanpa narkoba, sekaligus memperingati hari narkoba, hari anti narkoba. Kalau anti narkoba berarti harus yang gembira atau Pak ya, menggunakan bersama-sama bahasanya Pak Ketua. Tapi kita sebagai generasi muda, bahaya dan apa yang timbul nanti dalam perspektif narkoba nanti akan dipaparkan pada malam hari ini. Minimal kita mencoba membantu BNN dalam rangka anti narkoba sehingga kita menjadi generasi yang berkualitas. Intinya begitu Pak ya. Teman-teman, pada malam hari ini juga dari beberapa unsur yang bisa hadir dalam kesempatan ini, saya sampaikan syukur. Sekaligus ini kegiatan kita yang di Gusurian pada yang kedua. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini kalau itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga tidak lelah menjadi orang baik dan terus untuk menebarkan kebaikan bagi kita semua. Marilah pada malam hari ini kita awali biasa kita sebagai support kita, semangat kita, nasionalisme kita, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Ya Lalwator. Dan kesempatan pada malam hari ini kita kemas secara live, dan kita pun juga guyonan gitu Pak ya. Bahasa wong Jawa itu guyon parikeno, artinya kita bisa memberikan sesuatu yang sesuai dengan bahasa mereka, tapi ada nilai edukasi dengan mereka, sehingga apa yang kita sampaikan bisa dicerna sedemikian rupa oleh mereka. Mungkin begitu Pak ya pada malam hari ini. Sekaligus juga nanti ada puisi dari teman-teman komunitas, ada akustik dari teman-teman komunitas. Marilah pada kesempatan ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pada para hadirin dan pemateri untuk berdiri sejenak.
sekalian dalam kesempatan ini, dan kita sapa juga pada semua yang menyaksikan online pada malam hari ini. Semoga apa yang jadi semangat kita bersama, terutama memajukan sebagai UMKM yang live atau menyaksikan di lapaknya masing-masing, semoga malam cerah hari ini rezeki bisa menyebar di muka bumi, terutama di Indonesia. Dan tak lupa kita semoga prahara atau istilah berkah penyakit COVID-19 ini bisa kita tanggulangi atau mungkin bisa sirna secepatnya atas usaha-usaha kita bersama. Nah, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang anti narkoba atau bahayanya. Ini ada dari BNN, saya informasi dari Pak Ketua tadi, dari Polres mungkin masih berjalan nggih? Nggak bisa hadir. Oh, udah bisa hadir. Semoga dari pihak kepolisian dalam perspektif hukumnya nanti di lain waktu bisa hadir di tengah-tengah kita bersama. Dari BNN secara otomatis nanti akan menjelaskan apa sih sebenarnya bahayanya, yang bahaya semuanya atau bagaimana. Nah, nanti dari BNN. Dan juga nanti dari tokoh agama juga sama akan memaparkan perspektif ini dari segi agama sebenarnya bagaimana, kan isinya begitu. Terusan dari pemerintah desa pun juga sama. Nah, karena kita ambil dari sampel beberapa desa, secara otomatis gerakan tidak hanya oleh pemerintah Pak ya, tapi semua lini harus bahu-membahu. Artinya tidak bisa hanya BNN saja atau agama saja, dari pemerintah desa pun juga sama. Karena prinsipnya pelaku rata-rata pengguna adalah warga paling bawah, yaitu pemerintah desa. Mungkin begitu Pak ya. Oke, lanjut langsung saja dalam kesempatan ini, mungkin dari Pak BNN dalam kesempatan ini bisa menyampaikan terkait dengan tema kita pada malam ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati narasumber Gus Yusron, Bapak Kepala Desa, juga yang kami banggakan Mas Anto, dan juga teman-teman dari Gus Durian, Mapanitia. Saya sangat apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan ini dalam rangka sama-sama kita membangun sebuah masyarakat yang madani. Tadi juga oleh pembawa acara, kita semua sebagai manusia yang sempurna, tidak lelah berbuat baik Pak ya, dengan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya dari BNN sangat salut, apresiasi sekali pada kegiatan ini. Memang Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan juga para pendengar, narkoba adalah sebuah bentuk kejahatan yang memang terstruktur. Ini sudah lintas negara. Di dunia ini tidak ada negara yang mendeklar kalau negaranya itu bersih narkoba. Kalau skup lebih kecil, ketika kami berada di tengah-tengah sekian ratus kepala desa, jadi kalau di sini 343 desa, ini rata-rata semuanya Bapak ketika dalam forum pembinaan masyarakat itu kepala desa pernah saya tantang, coba Bapak tolong yang desanya bersih dari narkoba, angkat tangan, nanti akan kami beri hadiah. Itu tidak ada, kami ada di mana-mana, semuanya saya tantang seperti tidak ada. Mungkin ini ada Bapak Kepala Desa Kerenceng, Bapak bisa ngadung kalau Desa Kerenceng itu bersih narkoba? Saya kira tidak Pak ya. Semuanya mengalami kasus, semua lini, semua sektor sudah tercemari dengan narkoba. Oleh karena itu Bapak Joko Widodo mengingatkan kita, Indonesia darurat narkoba. Setiap hari 40 sampai 50 orang meninggal dunia karena narkoba. Nah, bentuk keprihatinan ini
harus kita sambut sebuah tantangan. Masing-masing kita harus berperan. Anggota BNN Kabupaten Kediri hanya 32 personil, itu tidak semuanya itu bertugas di lapangan. Kita mengetahui Kabupaten Kediri terdiri dari 26 kecamatan, 343 desa. Tentu tidak bisa tercover dengan kegiatan BNN yang notabene tugasnya untuk mensosialisasikan bahaya narkoba. Jadi BNN itu ada 3 fungsi. Yang pertama, Bapak, pemberantasan. Jadi kalau orang itu perannya dalam sindikat narkoba, dia sebagai pemberantas, dia sebagai pengedar, maka ditangkap, proses hukum. Ini tugasnya pemberantasan. Kemudian bagi mereka yang coba pakai, jadi ketika ditangkap oleh petugas BNN maupun kepolisian, mereka setelah didalami hanya mengkonsumsi untuk dirinya sendiri, dan barang bukti itu 0, ya, tidak sampai 1 gram ke atas, dan dia tidak ada catatan terlibat jaringan narkoba, maka ini wajib direhabilitasi. Makanya tugasnya seksi rehabilitasi. Kemudian masyarakat yang memang masih bersih, belum terkontaminasi dengan bahaya narkoba, ini tugasnya P2N, pencegahan pemberdayaan masyarakat. Mereka diberi edukasi, diberi pengertian agar mereka tidak coba-coba memakai narkoba. Kemudian ada seksi umum. Nah ini dari 3 fungsi inilah peran lapangan BNN. Karena itu saya sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian komunitas. Seperti komunitas Gus Durian ini sangat peduli untuk bersama-sama mewujudkan generasi bangsa ini, generasi yang berkualitas. Karena dalam era, Bapak Ibu, era modern ini, sebuah negara ingin menghancurkan negara lain tidak perlu mengirim pasukan, tidak perlu membombardir, tetapi cukup pada negara itu dibanjiri dengan narkoba. Kepala BNN RI sudah mengatakan, kalau sebuah negara itu kasus narkoba, kasus sindikat narkoba sudah jumlahnya itu ton, maka bukan lagi ini sebuah bisnis narkoba, tapi sebuah pengeboman. Yang ditangkap BNN sudah jumlahnya puluhan ton, yang ditangkap kepolisian sudah jumlahnya puluhan ton. Ini ada indikasi bahwa ada pihak tertentu yang menginginkan Indonesia itu sebuah negara yang memang diharapkan negara tidak maju. Nah itu, maka benar sebuah teori zaman modern itu tidak perlu ya menghancurkan suatu negara dengan pasukan tempur. Cukup negara itu dibanjiri narkoba, maka negara itu akan hancur. Saya kira itu. Sementara saya ingatkan kembali bahwa narkoba adalah masalah serius yang harus bersama-sama dihadapi oleh semua elemen sesuai dengan kapasitas masing-masing, seperti pada acara malam ini. Saya kira itu. Terima kasih. Sesingkat itu dari BNN, pada prinsipnya adalah negara juga sudah berusaha maksimal ya. Makanya negara tidak bisa sendirian, kita juga harus membentengi gitu. Karena apapun yang terjadi, yang namanya di lapangan itu menentukan peredaran itu. Ya, jadi Mas, kami menyadari keterbatasan BNN. Tadi saya katakan 32 personil, tetapi kami karena tantangan BNN itu harus memberi edukasi kepada setiap masyarakat, kami membentuk relawan-relawan. Dari yang sudah kami bentuk, kalau kami seksi rehabilitasi,
Jadi kami tidak mungkin mendatangi desa satu persatu, kemudian kami membina mereka secara langsung. Kami membentuk relawan-relawan. Kami bentuk namanya IBM, intervensi berbasis masyarakat. Ini bukan merehab, tetapi mereka itu sebagai agen pemulihan. Kami latih mereka bagaimana ketika ada warga di sekitar situ ada indikasi, ya, ada indikasi sebagai pecandu, maka mereka selalu mendekati mereka dengan cara yang kekeluargaan. Karena kalau BNN itu langsung masuk ke desa, pasti ada jarak, pasti ada dinding pemisah. Mereka sudah curiga. Nah, ini BNN ada apa? Nah, itu. Ini mau nangkep saya. Gitu. Makanya itu sudah ada jarak. Maka kalau nanti yang mendatangi mereka perangkat desa atau mungkin ketua Karang Taruna atau remaja masjid, nah, kami membentuk agen-agen pemulihan di Desa Gampeng, di Arungan. Jadi ada setiap kecamatan dulu kami bentuk. Darungan, kemudian Beringin, kemudian ada Dinggurah itu daerah mana Mas Jati itu Dinggurah itu kita bentuk desa Tirulor, kemudian ada Wono Asri Grogol. Mereka kami bentuk agen-agen pemulihan agar mereka itu sebagai kepanjangan tangan BNN. Kalau yang mendatangi tim-tim ini, mereka akan sangat tidak ada hambatan. Kami latih dulu bagaimana intervensi lapangan, bagaimana mendekati seorang pecandu. Jadi yang didekati itu pertama komunitasnya. Komunitas seorang pecandu itu biasanya punya komunitas, punya teman-teman yang memang ketika mereka melek, ketika memakai itu pasti mereka ada teman-teman. Jadi pendekatan komunitas dulu. Ada lagi pendekatan family support. Mereka sampai mengapa memakai narkoba? Ini mesti ada persoalan dari diri pribadi atau dari keluarga. Namanya family support supaya tim ini mendekati kepada keluarga. Nah, setelah mereka juga mendekati keluarga, tugas agen pemulihan juga mendekati teman-teman sebaya. Teman sebaya itu teman-teman yang memang teman-teman sering mereka nongkrong dan sebagainya. Nah, kalau mereka menemukan dan ternyata mereka itu menurut asesmen mereka, tim ini mengasesmen, Pak ini ternyata sudah kecanduan tingkat berat, maka suka dirujuk ke BNN. Nah, alhamdulillah ini sangat efektif. Kami mendapatkan berbagai informasi, kemudian mendapatkan klien. Jadi BNN itu punya klinik. Di situ mewadahi masyarakat Kabupaten Kediri yang ingin lepas dari narkoba. Ini pada prinsip lagi nih Pak ya, jumlah tenaga mungkin 32 ya. Tapi usaha kan terus dilakukan ya, agar 32 itu sudah maksimal. Karena apabila jadi adalah tugas negara kan begitu Pak ya. Dengan tadi istilahnya membentuk kelompok-kelompok ya, di masyarakat atau pemuda dalam rangka untuk meminimalisir proses pergerakan. Ya. Nah kan begitu Pak ya. Nah selain itu juga masuk di wilayah edukasi. Saya melihat begitu Pak terkait dengan itu ya, sehingga edukasi secara individu maupun komunitas itu bisa dilakukan sama BNN. Itu satu. Lalu yang kedua tadi menarik di belakang, BNN juga terbuka. Contoh ini yang mungkin saya ini pengguna tapi kan takut ya. Nah berarti keterbukaan atau mungkin berusaha ini sembuh ini kan harus dimiliki oleh masyarakat ini Pak atau pemuda. Nah BNN berarti juga siap untuk begitu. Pak saya ini pengguna kecanduan, ampri saya ini tidak begitu, bagaimana? Kan prinsip begitu ya. Nah khawatir mereka ketika ngomong begitu malah dijadikan tersangka. Ya. Nah ini gimana Pak? Banyak kendala begini, memang kami memahami. Jadi mindsetnya masyarakat itu ada rasa takut Pak ya. Makanya BNN punya trik, kami memiliki agen-agen pemulihan. Kalau yang mendatangi mereka Pak ya, jadi agen pemulihan kriterianya itu masyarakat yang peduli, pertama peduli terhadap bahaya narkoba, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tidak pandang agama. Kami pendeta ada, agama Islam ada. Mereka
kalau yang mendekati mereka tidak ada, tadi saya katakan tidak ada dinding pemisah, mereka akan terbuka. Nah itu, kami punya kriteria Pak, coba pakai, teratur pakai, pecandu. Coba pakai yang seperti apa? Adalah orang yang ketika memakai narkoba itu 1 tahun itu dihitung 4 kali. Jadi asesmen ada satu teori, jadi tidak ada jarak. Jagongan seperti biasa, mungkin ya ngopi, ngerokok, rileks biasa. Nah, atau mungkin pada waktu temennya ada pakai, kalau tidak ya tidak gitu ya, mungkin begitu. Ya, 4 kali, mesti yang nanti akan cerita kapan gue pakai loh. Nah, cerita kan 2 bulan yang lalu, terus cerita, terus bagaimana? Dijumlah 4 kali, saya coba pakai. Kalau nggak pakai bagaimana? Saya itu kalau punya uang pakai, punya uang ada barang pakai. Kalau enggak ada apa-apa, enggak ada misalnya badan menjadi lemes, nah enggak, ini coba pakai. Maka ini agen pemulihan ini terus supaya memotivasi mereka, mengajak mereka bergaul, diajak kegiatan ke keagamaan, diajak kegiatan ke balai desa. Kebanyakan orang memakai itu mereka hanya senang kepada komunitasnya, mereka tertutup. Orang lain itu merasa itu sebagai mata-mata, jangan melaporkan. Nah itu. Kemudian teratur pakai, kalau orang itu 5 sampai 49. Nah 1 tahun, berarti rata-rata 1 minggu 1 kali. Saya rutin Mas, kalau pakai itu setiap malam minggu saya nongkrong-nongkrong. Nah, saya nggak punya uang, ya teman saya yang punya, kami urunan. Nah, kalau nggak pakai sepertinya ada yang kurang dalam hidup saya ini. Nah itu sudah teratur pakai. Maka kalau sudah teratur pakai berarti sudah ada indikasi kecanduan, ada reaksi badannya. Makanya supaya dikomunikasikan dengan rehabilitasi BNN. Maka mereka akan dirawat, direhabilitasi oleh BNN. Welcome. Dan BNN Pak, kami sebagai tim rehabilitasi memang sebagai apa ya itu, kalau dokter itu kan punya kode etik, kami pun punya kode etik. Kalau orang itu datang melaporkan diri dan dia memang tidak ada catatan pernah terlibat sindikat narkotika, kami rahasiakan, tidak ada yang tahu. Bahkan mereka dulu pernah Pak jual, sekarang tobat, akan kami rehab. Memang undang-undangnya seperti itu Pak. Memang orang pecandu narkoba satu sisi itu memang dia itu melawan hukum, satu sisi dia itu orang sakit. Orang sakit itu harus direhabilitasi, undang-undangnya seperti itu. Nah itu, jadi harus disakitkan kepada pemakai. Kalau mereka lapor sukarela, dilindungi dan tidak dihukum. Kami akan meyakinkan seperti itu. Difasilitasi gitu ya. Iya. Ya semoga aja pasca ini juga mereka mendengar ya Pak. Iya. Sehingga dengan sembunyi-sembunyi. Jangan khawatir ya. Nah, apalagi kayak seperti itu, kayaknya inisiatif menjadi desa sehat ini nanti mungkin bisa dikonek-konekkan gitu ya, Mbak Lurah. Nah, di desa itu ada istilahnya desa sehat. Nah, mungkin akan bisa di salah satunya begitu. Nah, mungkin nanti akan disambung ketika nanti ada informasi dari desa terkait dengan desa. Karena apapun yang terjadi, desa mungkin bisa dijadikan mitra gitu Pak ya, dalam rangka untuk ini. Rehabilitasi itu tidak bayar ya Pak? Gratis Pak, gratis, biaya negara. Nah, kami punya psikolog Bapak Anto, kami punya dokter, ya, no? Kami punya perawat, semua terlatih Pak. Jadi standar rehabilitasi BNN itu berdasarkan WHO Pak. Jadi mereka punya kompetensi, mereka bersertifikat, mereka sesuai dengan SNI yang ada. Jadi tidak main-main gitu. Intinya orang leleran gitu Pak Ketua, sehingga keterbukaan diri untuk berusaha untuk niat sembuh itu penting bagi semua. Ya pasca ini semoga semuanya bisa begitu. Memang modalnya kalau orang ini bertaubat ingin keluar dari ketergantungan narkoba itu harus berangkat dari motivasi diri sendiri. Siap. Itu modal utamanya. Jadi terima kasih dari BNN yang sedikit memberikan sebuah gambaran, dan ketika kita kena itu apa yang harus dilakukan, sehingga asumsi atau targetan dari pemerintah terkait dengan bebas narkoba atau mungkin kita menjadi generasi yang berkualitas
ini bisa tercapai dengan maksimal. Nah, karena dari pihak kepolisian belum bisa dengan kita, secara otomatis dari unsur agama. Nah, karena Pak Ketua kemarin bilangnya semua agama juga kita libatkan, ya betul? Pak Pendeta pulang soalnya umatnya ada yang kritis. Oh, ada yang kritis. Tapi prinsip kita berusaha begitu untuk semuanya, agar ya tadi kita sampaikan dari awal bahwa dari komunitas agama pun juga membantu walaupun secara diam-diam tanpa ada koordinasi dengan BNN, mungkin begitu. Nah, mumpung ada Gus kita lah, guru kita, atau mungkin penasihat kalau nggak salah, penasihat dari Gus Yulia. Nah, Gusnya pernah sehat. oh begitu. Nah, ini sebenarnya kalau sore-sore begini belum kita ngomong sebenarnya kurang malam dikit, karena kan semakin malam wahyu itu kan Jangannya mulai keluar. itu yang kita inginkan sebenarnya. Tapi semoga dengan begini kan menyongsong bahasanya begitu. Semoga nanti bisa menyampaikan itu. Monggo Gus, ini panjenengan dari keagamaan. Temanya di narkoba dulu, yang lainnya mungkin bisa disimpan besok atau lusa. Netizen biar tahu beliaunya siapa selain penasihat. Oke, nanti bisa ini. Perkenalan sendiri. Oh. Atau jangan-jangan beliaunya juga bagian dari itu. Pengguna. Oh, pengguna gitu. Ya enak-enak bener tuh. Yes, diperkenalkan Gus Yusron. Iya. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua para tamu undangan, para pemateri, dan juga yang mendengarkan secara live. Langsung saja untuk pembukaan ikut dari yang sudah ada tadi. Kalau berbicara terkait dengan narkoba, Rasulullah SAW sendiri sudah menyampaikan bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khomer, dan khomer itu haram. Terus dawuh Rasulullah kullu muskirin khamr, kullu khamrun haramun. Hadis al-kamakol. Jadi kalau terkait dengan barang-barang yang memabukkan, tentu hukumnya haram. Oleh karena itu kita semua harus berusaha bagaimana agar minimal lingkungan terdekat kita itu untuk bisa jauh dari perkara-perkara tersebut. Kalau di kami di pondok pesantren, kita beberapa kali juga di pondok pesantren kita datangkan dari BNN maupun dari narkoba, dari dinas kasat narkoba, badan narkoba yang di Polres itu, untuk kasat narkoba, untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman santri. Dan juga dari pondok kita beri wawasan bahwa narkoba ini haram. Nah sekarang ternyata di zaman saat ini itu macamnya narkoba itu banyak sekali. Nah, itu yang perlu teman-teman kita. Tapi kalau apa istilah itu istilahnya apa? Inti yang dilarang oleh agama itu adalah yang mengharamkannya itu. Tentu bagi teman-teman yang sudah katanya Ustadz Seni ini, Kiai Seni atau Ustadz Seni ini, beliau adalah kiai yang bersertifikat SNI. bahwa kalau orang-orang yang sudah
kecanduan itu segala macam efeknya. Ada yang sampai apa istilah sakau atau yang linglung atau yang segala macam. Nah, dari sisi agama sendiri ya kita tetap memberikan bimbingan keagamaan, kita beri masukan, kita beri pendekatan-pendekatan seperti itu agar bagaimana setiap muslim, setiap orang yang Islam itu berusaha agar semakin hari semakin lebih baik. Toh nanti juga dijenenge menungson itu kadang ya lali. Tapi bagaimana agar setiap muslim itu agar berusaha semakin hari semakin lebih baik, semakin bermanfaat. Jadi kalau menurut kami yang bisa saya sampaikan adalah semua siapapun kita ini punya tugas masing-masing agar bagaimana kita bisa terhindar, agar bagaimana minimal lingkungan terkecil kita setiap masing-masing individu ini bertanggung jawab untuk menjauhkan dari narkoba dan sejenisnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Itu sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memberikan sebuah gambaran dari keagamaan. Pada prinsipnya dari agama itu juga melarangnya juga sakel gini, karena kan entah sedikit atau banyak, karena tadi juga disebut pokoknya hasilnya adalah haram, ya sudah tidak ada tawar ya Mas ya. Semoga ilahnya ini juga bukan hanya barang, prosesnya juga sama. Oh, memabukkannya. Kalau saya rindu terusan sampai mabuk bagaimana? Oke. Saya ini jeruknya ini sama terusan memabukkan bagaimana Gus? Halu, oke. Berarti generasi hampir begitu. Oke, prinsipnya dari agama juga sudah membantu. Dari agama pun juga sudah maksimal di pondok pesantren juga secara otomatis begitu, dan beberapa pondok pesantren itu juga punya sebagai pusat rehabilitasi itu kan juga ada di Jawa Timur pun juga ada gitu Pak ya. Sehingga semua lini ini sudah bahu membahu untuk melawan kebutuhan. Karena apapun yang terjadi, tadi yang jenengan sampaikan, tidak perlu mengirim senjata kimia, tidak perlu mengirim bom atom, mengirim narkoba itu aja sudah menghancurkan semuanya. Ini juga dipertegas oleh agama, tidak hanya narkoba, semuanya yang memabukkan. Itu memang haram. Jadi sedikit saja kalau khamr memabukkan, satu tes pun saya hanya untuk menghangatkan, nggak sampai mabuk setengah slok, itu tetap haram. Satu tetes pun ya haram. Tapi kalau halu itu sudah sampai minum kopi sampai itu mabuk, itu ya dosa, namanya israf, itu sudah keterlaluan, sudah melampaui berlebihan begitu. Ini halal, tapi kalau sampai minumnya sampai mabuk, itu sudah namanya itu sudah ya Gus ya terus sudah melampaui batas gitu. Berarti mabuk cinta nih. Loh ya sudah keterlaluan, sudah melupakan Allah. Intinya kita tidak boleh berlebihan. Kalau anggur satu aja tidak apa-apa, tapi kalau disimpan sampai bertahun-tahun. Tapi kalau sudah diproses itu sebagai nanti memabukkan khamr, mangga itu memang ada zat yang di situ mengandung alkohol, tapi kalau mau diproses, difermentasi dengan diproses untuk di khamr jadi haram. Mangganya itu kan halal gitu. Memang ada gini, ketika waras itu membosankan, kadang perlu kita setengah warasnya. Ini sudah 87 tuh begitu. Padahal lagi pisan Rene. Ini 87 ini jelas Pak. Karena apa? Teman-teman di Gusulian Pari ini Kediri ini wis kesel dari wong apik gitu. Dan kesel dari wong waras. Tadi sudah jelaskan, semoga kita tidak
bosan jadi orang baik karena yang kita sebarkan jadi kebaikan. Siap. Oke, dari Gusnya sudah begitu. Lah, saya juga tadi ngapunten Pak Dalang. Saya setiap kali ketemu dengan jenengan kayaknya semakin muda, jadi pangkling tadi itu. Efek dari Kang Curut kemarin. Makanya, tadi saya juga lupa. Panjenengan kayaknya untuk menggantikan posisi dari Polres lah, itu jenengan dipajai kayak apapun kayaknya bisa. Karena multi talenta beliaunya itu. Jadi budayawan juga oke, dari keagamaan juga oke, penggagas juga pembinanya luar biasa, dan beliau juga pembina di Gus Durian 87 itu. Mungkin begitu. Nah, sebelum Kadalang, karena intinya nanti ada di sini. Bagaimana prinsipnya budaya itu juga dalam perspektif ini juga melarang begitu. Nah, mungkin begitu. Nah, ini kita juga pengen mendengarkan dari Pak Lurah lah, karena desa itu ya pengen timbangannya di telepon-teleponnya sampai polsek begitu, sehingga apa? Wih, sumpah kan begitu. Tanya bintang filmnya loh nih. Oh iya, enggak. Kan di warga Telu ngono iki terus ngeluh Pak itu sih. Wah, ponggal panggil ora cetha ngoten. Iso tak pindah tempat ngoten nggih. Nah, mungkin juga karena saya juga bagian dari pemerintahan desa Pak Kades. Kemarin juga mengeluarkan SK desa sehat. Nah, harapannya desa sehat tidak dalam perspektif segi kesehatan saja, tapi dari semuanya. Nah, mumpung juga didengarkan dari BNN, nah nanti kan bisa kolaborasi terkait dengan itu. Nah, monggo Pak Kades, jenengan sebagai kepala desa, harapannya bagaimana, targetnya bagaimana, sehingga jenengan nanti bisa menjadi inspirasi lah bagi desa-desa yang lain di Kabupaten Kediri minimal. Begitu ya. Nah, monggo Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa quwwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati dari BNN Kabupaten Kediri, ini biasanya sing kula sering diupload kegiatan itu dari kepalanya panjenengan Bu Dewi itu sering kegiatan-kegiatan itu hadir memberikan support ataupun gambar-gambar yang terkait dengan bahaya narkoba itu sering. Dan kami hormati dari Gus Yusron dan dari teman-teman yang lain, Mukotimah dari Ngajeng, dari Pak BNN dulu. Ini sinalso dari pemerintahan Kabupaten Kediri BNN ini termasuk kiai. Nah, asbabul nuzulnya itu khususnya sebenarnya Mukotimah itu nyunduh aku boten tak. Terima kasih kepada dari Gus Durian yang juga telah mengadakan kegiatan yang positif ini. Sebetulnya ini tadi itu saya dadakan. Wong niki wau kula jajane ngeterne Kang Jembrung. Kang Jembrung niku badhe mriki diundang kali Mas Anto. Aku wedi aku rono iku, wedi aku. Nek ora anak polisi aku kok dicekel. Niku ngoten. Terus aku keluar koordinasi kali Mas Anto. Mas Anto, kula mangke nganu sareng kali Kang Jembrung. Ngoten. Nek mboten diterne niki nggih ora teko nggon. Ngoten lah. Dadi iki ngapunten niku wau. Nah gini kok terus gini didadekne wayang niku ya monggo wayangku munine muni apa gak roh. Yang kami hormati semuanya saja terkait hari anti narkoba internasional ini. Yang pertama juga khususnya kami berbicara dengan desa. Desa kami itu pernah dicanangkan oleh BNN Kabupaten Kediri dan beberapa desa itu disebutkan desa bersinar, desa bersih narkoba. Ini Mas Anto desa bersih narkoba. Untuk itu kami dari desa itu dengan beberapa tokoh masyarakat
dan pemuda-pemuda desa yang peduli itu menggagas kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Salah satunya di kegiatan kami di desa itu sepak bola, itu juga ada. Di situ banyak sekali dari anak-anak muda yang kita rekrut kegiatan yang positif. Biasanya nek kegiatan sepak bola ataupun olahraga yang lain itu nek sore awal kegiatan olahraga bengi itu garek kelipuk garek bacanya Mas Anto seperti itu. Dan di sisi lain itu nanti bisa kegiatan yang positif, syukur-syukur dari kegiatan dari olahraga itu menerbitkan kegiatan ataupun atlet yang nasional seperti itu. Yang selanjutnya kami dari desa juga istilah itu ngopen ini dari anak-anak ataupun dari pemuda yang pernah menjadi pecandu, yang ikut biasanya ikut-ikutan, akhirnya dia juga pakai menjerumus ke kriminal. Dan itu di desa kadang-kadang itu kan terkucilkan dari beberapa masyarakat itu seperti itu. Ate mlebu nek gunung wedi merasa tersisih, akhirnya kita dari perangkat desa istilahnya nyedeki bagaimana anak-anak itu bisa direkrut. Kita berikan pelatihan seperti itu. Salah satunya Kang Jumblung itu mantan preman di Surabaya maupun di anak keleleran di jalanan, yang akhirnya kami bareng-bareng itu bisa selesai. Sekarang ini kegiatannya pertama itu ya titik-titik iso mukang, dan itu nek jenengan teng Ragil Kuning kira-kira sing gene eteh-eteh nduk eteh-eteh nuluh niku nggih Kang Jemblung niku. Nggih Mas Arif nggih. Seperti itu. Dan juga dia itu basa warasi ora tau prai. Kegiatan itu kadang-kadang melok gaji belandong atau itu. Dan yang sering diikuti sekarang ini dia itu ternak kambing pertama dia gantung gone tonggone ngoten niku marung ya itu. Sekarang juga bisa memiliki sendiri, akhirnya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif di dalam desa. Sementara itu dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu usaha-usaha dari desa Pak. Sebenarnya intinya masih di Kerenceng wilayah timur, atau mungkin nanti bisa menyebar di semuanya, sehingga sedikit membantu proses sebelum dengan Kang Dara atau mungkin dengan Pak Sito, Pak Jemblung, oh Mas Jemblung, ada Pak Eko juga nanti memberikan pengalaman edukasi sehingga teman-teman yang merasa itu ya, atau mungkin yang sudah itu insaf dengan sendirinya mengikuti jejak beliau, inspiratif seperti itu. Atau mungkin Pak Dalang ini juga beliaunya juga ahli terapi, tukang pijat juga iya, tukang cukur iya. Kayaknya kalau kita punya teman 10 itu kayaknya selesai semua urusan ya, gitu. Dan sampah itu tidak berlaku. Nah mungkin begitu. Tapi sebelum beliaunya menyampaikan itu, ini ada teman-teman dari komunitas ini mau aku speakan kayaknya. Nah aku speakan. Berarti akustikan penyanyi di sini berarti ya? Cara Jawanya itu menyanyi tuh. Aku rata dong lihat. Lagi aku tambah ganteng gak? Insya Allah. Mana pasca kegiatan hari Jumat ada cukur dan urut lagi rambutnya rada ngeter loh Marian Basar di cukur nih ganteng Gus Marian Gus talam lemut karena hari ini saya menunjukkan eksotika saya, jadi tidak pakai bakun sebenarnya cukuran keluar gue enggak karena di Gus Durian itu ada program Kang Surut, jadi cukur dan urut gratis, jadi keliling-keliling seperti itu setiap hari Jumat.
salah satu tukang cukurnya Kang Soleh Raffi, styler ngono di jero. Bocor Londone. Terus terapisnya kebetulan saya dan Kang Jolbro yang bagian pijat, bagian ngurut. Jadi yo lek ganteng iki pomo rondo kuwi pomo tak pijat kan yo rada terkesima gitu sebenarnya. Atau mungkin kadang-kadang kita juga sulit membedakan kan? Iya. Artinya begini, belum tentu kita itu yang kesel itu badan kita. Atau jangan-jangan otak kita juga lelah. Makanya dalam urut itu ada juga diajak guyon, diajak sharing apa sih beban psikologisnya dia sehingga pikirannya jadi pijeti juga. Jadi guyon-guyon pare kena secara psikologisnya kita ada pendekatan guyon-guyon ya kadang bambang kita dijak guyon ini ngekek-ngekek guys. Makanya aku nek kene diarani kepala diurut, kelapa diparut. Terkenalnya aku nek kene malah anu kepala diurut karo Mbak Cari cilik Mbak. Ayo mangko sambut. Ayo. Cadak kepala rampung dhewe cak kulino. Padak sak tipis itu loh. Anu, Mike iya, aku dari ini kalau cabut ya. Oke. Jadi ada acara malam hari ini di santai guyon parikenon. Jenenge guyon enak manfaatnya ya jadi ini di Gus Durian itu ngatur Pak Lurah. Jadi ada beberapa macam kelompok, ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang termasuk salah satunya yang Agustin ini dari Kaji Wisdorejo. Jadi memang salah satu Gus Durian itu programnya adalah pluralisme. Jadi yang lebih dari penting dari politik adalah kemanusiaan. Iya, carinya ngono niku. Nah, dari Gus Durian itu non politik, jadi yang intinya adalah kemanusiaan dan edukasi tentang pluralisme. Asline iki sing ngeposon iki rada sentimen karo sampean, Mbak. Dadi ra ketara judul asline ngaku-ngaku. Ya to, itu bareng to. Asline. pendek ngarepe lho. Ki mikir iki nyekel aku tak wehne congornya siapa? Mulutnya siapa? Itu harus disentuh sepertinya halnya hatiku yang harus selalu disentuh. Lek gak disentuh manguk ngono. Aku ngepeka lho Mbak masalah itu. Ki mikirnya. Sapa sing ndok? Pas Super aku nyekel nang ngene tok bayar aku double lho iki. Sapa ki sing waro? Ya, enggak tadi. Kebanter. Ah. Sing pira, Pak?
Satu lagi lah. Ini hangat ini. kasih bos pada teman-teman di Indonesia. Semoga di pertemuan-pertemuan yang akan datang banyak teman-teman yang bisa kumpul sehingga kita artinya berkumpul itu pengertiannya mengisi kegiatan kita lah. Kalau akustikan kan banyak orang yang nggak boleh kan jarana, orkes, elektron ya nggak boleh. Hajar Bapak. Oke, itu tadi selingan begitu. Semoga dengan selingan tadi bisa memberikan kecerahan kita dalam berpikir atau mungkin menginspirasi baru bagi kita bersama bahwa halu itu penting. Nantilah gitu. Karena masih solid. Kanda. Nah, tadi harus bukan begini kan. Dari perspektif kepolisian lah, agar saya ini pemakai, saya sudah ngomong pada BNN. Nah, dari kepolisian juga sekaligus agar tidak muncul sebuah kecurigaan begitu ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah. Oke, ngaku terusan sesuai malah tadi. Nah, dalam perspektif kepolisian lah, dengan juga bagian dari Bimas ini kalau saya.
dari Bimas juga bisa memberikan edukasi atau nanti juga bisa memberikan sebuah pengalaman sehingga saya ini sadar akan narkoba bahayanya. Monggo kan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaannya mukadimah mawon sing di depan. Ini ki judulnya ya. Aku jadi Babin Kamtibmas nyekel sak desa. Terus wis suwe muncul teko dunia reskrim. Tapi yang jelas tentang bagaimana narkoba itu memang kita sepakati bersama, memang itu sebuah sudah menjadi fakta, itu berbahaya. Jadi ketika seseorang sudah mengaku dan ingin berubah, minta rehab kepada BNN, yang jelas BNN dan kepolisian itu selalu berkaitan, selalu berkesinambungan, selalu bekerja sama. Pasti tidak akan terjadi sampai wah wis jaluk rehab nanggone BNN sesuk tak dikepen. Enggak mungkin mesti seperti itu. Bahkan yang terjadi ketika kita menangkap seorang pelaku tindak pidana pemakaian narkoba, penyalahgunaan narkoba, itu ketika wajib direhab nggih, di asesmen ya. Direhab gak perlu ngelulu kabeh dihukum nih, enggak kabeh, kecuali mungkin pengedar dan sebagainya. Tapi kalau pengguna pasti akan mendapat rekom dari BNN untuk dilakukan asesmen seperti itu. Jadi gak kabeh wong mereka itu wong loro kok dari bapak, emang wong loro wajibnya ada ngobati, wajibnya ada memberikan sebuah pendidikan yang baik untuk kedepannya. Dihukum orang mungkin ora bakal juga jadi wong apik juga. Contohnya bapak-bapak sing wis menggunakan hasilnya dia menggunakan narkoba bareng iki ditekoki bareng-bareng. Lek saiki tekok jadi polisi, aku saiki gak jadi polisi, seragaman dan budayawan. Lek tekok jadi agama, aku mah gak baju agama dadi budayawan. Kalau lek tekok telu dadi siji, polisi, terus seniman, terus apa? Agama amplopnya double Kang Seni. Terus aku lek jadi tukang terapi papat pisan. Plus nasihat Gus Durian. Plus nasihat Gus Durian. 5. Kiai bersertifikat. Kiai sing bersertifikat nih Gus Seni ini lho, Gus Sunan Mbah niku yang sudah teruji kualitas dan ketangguhannya. Masalah asmara dan sebagainya, sampai Pak Antok mawon niku lho mesti njaluk petunjuk oleh Kang Seni ini. Layak gak berhasil. Lah tunggu maaf tok sing diwehne niku Bang Seni mungkin yang dapat saya haturkan. Jadi enggak mungkin kok seseorang ketika sudah minta rehab kemudian kita malah dekap atau menangkap, karena dia sudah ada keinginan untuk berubah, keinginan untuk menjadi lebih baik lagi. Kecuali memang dia sudah sangat membahayakan dan mengedarkan yang luar biasa, itu wajib kita tangkap seperti itu. Oke, prinsipnya semuanya mendukung, artinya semuanya mendukung dan keterbukaan itu juga dijaga, apalagi nanti disampaikan sama BNN, kerahasiaan sangat luar biasa gitu Pak ya. Nah itu yang penting bagi kita bersama, sehingga kesadaran untuk mengakui dan berbuat jauh lebih baik lah bahasanya itu juga bergayung sambung. Jadi untuk kekhawatiran tidak harus kita miliki. Lebih baik mengakui kesalahan, setelah itu akan memperbaiki kesalahan tersebut, mungkin begitu. Makanya ketika seseorang sudah memakai seperti itu, tidak jarang sekali ujuk-ujuk sadar. Kalau tidak ada paksaan dari penyadaran dari keluarga, lingkungan, dari BNN, kepolisian dan masyarakat desa setempat, itu harus bekerja sama untuk menyadarkan bahwa itu tidak baik. Kecuali lagi nanti sudah tertangkap, oh ternyata ini masih korban, ini masih di asesmen, masih di rehab, seperti itu dari BNN ya. Oke Kang Dalang, terima kasih tambahannya gitu ya. Dan sebelum kita ngupas yang sedikit ini dan berbagai macam suatu yang tinggal gagasan tadi terkait dengan bagaimana tentang narkoba itu pemakai lah. Nah, ini ben linggo desa di gue ya, bentuk jendak, Pak Eko jemblok ya. Pak Jemblok. Aslinya sebenarnya sih Pak Lurah. Zeni Romantika. Wah, Zeni Romantika. Aku malah kelingan narkotika. Berarti narko niku lare mriki, tika niku tiyang renceng mriko nggih. Terus rabi gak ada anak niki. Nggih, romantika nipun. Monggo Mas Jemblok mriki Mas dulu kali kula mriki Mas. Gantengnya mesti muda seperti 50% aku mirip Mas Jemblok.
Jenengan ceritakan Pak Jumlo. Jenengan ceritakan Pak Jumlo. Ketok padha enggak Pak Jumlo? Apa untuk kene rada padha kalih kula. Ganti geserne Mas Jumlo. Mriki malah. Lah aku ketutupan ini cahaya kak ora ketampanan kita enggak keluar nanti. Nah, ngeten. Nah, niki cahatan sampean rada salah dikit. Nah, Gus apa? Gus Miftah. Aduh, Gus Miftah nek kono ganteng kene, gantenge rada sithik. Niki Mas Jumlo, nuwun sewu. Dari moderator dari bangsa ini takon. Nah, biyen awale kok iso dolanan kono anggruk iki sih ceritane. Kono anggruk iki terus siji kuwi awale jenengan cerita. Awale mbiyen piye? Terus hal apa sing paling jenengan sok wedi sampai dolanan konoan sampai sing saiki sampean getuni dhewe iki apa ketika sudah bermain kono ogrok narkoba. Nah, awalnya mbiyen sampai berikut. BPK mau. Oke. Awalnya niku mbiyen nggih katut-katut Mas. Katut-katut. Kak katut mbok rondo samping omah to? Katut-katut terus coba-coba ngoten ya. Ya wis katut-katut Mas kan iya. Liar ya? Aku biyen ku liar jadi kan merantau rono jadi kan kanca teko kono main-main katut-katut. Dulu merantaunya temu di mawon, Kang Ibu? Surabaya. Di sana juga make. Di Kediri juga make. Katut-katut. Tapi paling sedih wis gak penak Mas. Gak penak ya. Gak penanya kok. Gak penak piye? Gak penak piye? Apa di satu mbok wedok ngono? Bujange Mas. Bujang ya, tasih bujang. Asik bujang. Salaman Mas. Niku nggih bujang ya, Pak. Juara bertahan. Terus piye? Pak sih bujang kerja duitnya nggih ngono. Ya gak Mas. Damel napa? Iki kan Sebagian. Heeh. Sedih pripun, Pak? Sedih ya wis Mas wis. Iya, kerja wis gak kerja niku wis gak bayaran wis gak tau duit. Gak ada duit. Mas. Mulai lho. Nang omah ya dicicilne ya dianu Mas dari sedih Mas. Oh, ketika jenengan memakai itu sama orang rumah juga dikucilkan berarti gitu. Iya dikucilne. Sanger mulai merantau, mulai gak ada apa-apa. Tapi ya dongane makku Mas, tak pamiti. Mak udah merantau kerja, ya tak dongane gak ada apa-apa. Kan nyatane mulai gak ada apa-apa tenan ya. Cacak kuwi dongane. Dongo seorang ibu mandi ya. Pancen mandi bener omongnya. Gus, dongo ibu ku mandi. Buktekne aku. Budal renak apa-apa? Muli ora apa. Mulih Renak apa-apa. belas. Terus mulai sewedi pisan ketek konoan. Nah, utama sedih wis gak apa-apa terus dikucilne wah kae mulai kok kutong wis pacane kok ngono wae kok ngene lho padahal yo gak apa-apa wis biasa-biasaan enggak terus iya sakire alhamdulillah yo ya sing nyekel desa Mas tak parani terus sak aku mau dapur kerja alhamdulillah saiki wis Ucap sosial berarti. Jadi sing duwe desa sing simpan parane dulu pertama sapa? ya Pak Kades. Pak Kades iki. Pak Kades sing ganteng ya? Juk. Wis. Pak Kades kerenceng kok parane. Terus sampean matur piye? Wis mbok Pak iki durung wis aturan iki urip piye. Oh ngono. Tepuk tangan buat Pak Kades berarti. Ya alhamdulillah ya gawe wong ini Mas dadi wong. Kanggo kumpul nek sampean ngarani kowe gak paham. Oke. Penting wis lah. Sing paling sampean sedih setelah sampean mempergunakan, saya kan wis sadar kan, wis gak mempergunakan lagi. Sing sampean guwetuni kok mempergunakan kuwi apa kepiye? Kok Yes goblok iki Mas wis pengen dadi tukang jauh iki kuli belajar gak iso solo lalali. mergo gawe kuwi. Nggih nggih. Iku guweten nggih berarti. Lali. Nek jare sampean mang jare kae Pak BNN dikokon matur kan durung ngerti ngono kuwi. Durung ngerti. Paham dadi ini ya wis memang ya alhamdulillah dikai rasa terus dikongkon ngene Pak Kades. Hari ini tuh Pak Itu ya. Nek dulu belum tahu bahwa ternyata BNN itu membuka rehabilitasi itu dereng ngertos berarti Rin. Durung mah wong kumpulan iki yo kayak iki aku Mas. Lah kayak iki. Oh, berarti perlu adanya peningkatan untuk ke desa-desa ya. Mungkin Nggih.
Nah itu mungkin catatan lah bagi Pak BNN gitu. Nah, berarti Pak awalnya kan coba-coba, terusan dengan coba-coba itu entah dari kawan, lingkungan, macam-macam. Nah setelah itu dengan sendirinya sadar bahwa itu tidak baik. Ngerti nggih? Nah akhirnya ketemulah dengan pemerintah yang di bawah namanya kepala desa. Jelaslah kepala desanya juga welcome sampai punya inisiatif untuk membuat kelompok usaha. Mungkin begitu. Intinya kalau masyarakat itu berusaha atau mungkin bekerja tidak ada waktu longgar untuk hal yang negatif begitu ya. Nah, Mbah, mungkin ada sedikit pesan dari jenengan kepada saya lah atau mungkin teman-teman yang muda ini terkait dengan narkoba. Kesane iku wis gak usah neru sing wis yo wis. Iya kan. Gak penak kan, terutama lalian. Oke. Lali. Itu disarap ya. Goblok dadak. Lali wah bener goblok dadak. Lali apa aja iki. Wis pokoknya lali lah. Lali sembarang iki. Pokoknya intinya nggak apik. Timbangan suwe-suwe gak apik terus mulai saiki kudu play. Nah, saya kata ya. Maru medhos saya Mas. Karena dikucilkan kok sampai masuk ke jaringan Imam Samudra itu gimana? Apa karena beliau-beliau itu mau menerima jenengan waktu itu? Oh, sing masalah itu Mas. Iya. Masalah itu kok gak itu ini masalah itu nggak Mas? Iya ya. Ya bener tahu tak ikuti tapi aku ini neng Mas tak delok. Ya jadi kan aku paham Quran Mas. Ya saya sing neng Quran tak gawe sing gak ya gak Mas. Ini Mas. Jadi kayak niku ada keras Mas tapi ya bener tapi nek temenan. Niku kucing niki teko tajir iki kok sampean kok. Nah ini gak sholat ya dikucilkan wis iya Mas ini wis gak apik lah kanggo ini Mas. Biasanya orang pemakai narkoba itu kalau nggak salah antara sensorik motorik kurang sinkron Pak nggih. Motoriknya akan terganggu biasanya. Saiki nggih sarafnya pasti biasanya arep sudah gampang lali salah satu contohnya kan ada. Sampai karena bojo bareng gak anu ya, gak kandung bojo. Kur deh. Sampai lali carane golek. Salam kali Pak Anto riyen. Carane bahkan Pak Anto ini uniknya tidak kenal malam minggu. Enggak kenal, malam Jumat kabeh dia. Malam Jumat kabeh. Lumpur sih di malam Jumat. Atau mungkin begini nanti bisa disambung ya Pak kan. Sebelahnya dari Mas Eko ya. Nah, bisa nanti tadi awalnya bagaimana, terusan rasanya kaya opo sampai kenapa bisa berhenti? Ya awalnya dikasih teman, terus saya coba-coba, akhirnya coba lagi. Oke. Saking enak, biasanya gratisan itu ngangeni gitu ya, gratisan. Enak, gratis. Oke. Pada untuk gunakan itulah bahasanya. Itu mesti flat bahasanya. Iya kan? Setelah itu ya jadi pelupa Pak. Oh pelupa, jadi tetap saraf intinya ya. Kalau yang diserang adalah saraf. Iya. Kok sampai jenengan merasa gitu tak training? Ya bisanya sembuh itu Masuk penjara. masuk penjara. Oke. Oh iki. Nah iki masuk penjara piye nek jero penjara iki? Jero penjara piye Mas? Rasanya. Gak enak Bapak. Turun gak ono sing ngeloni. Oh, ngono iki gak enak to. Terus ketika iku nek di layaran Medion enggak? Enggak. Nek LP Kelon Kali ya. Sama Tinggale. Zaman Galek, di layaran Galek. Yang kedua di layar Tinggale. Nah, terus di kono kuwi satu lokasi, satu ruangan berapa orang? 33 orang. Oh, kamar mandi juga di dalam. Iya. Kalau di Kediri 44 orang. Wah, wulan berarti. Iya. Terus rasane ngono kuwi terus piye? Gak enak Pak. Gak enak ya. Sampai enek sing dilebokne jarene apa? Sel tikus ngono kae? Ya itu masalah kan Undang-Undang 80 itu Pak. Perlindungan anak. Perlindungan. Kuwi nek kono wis pokok gak penak lah pokoknya ya. Aja sampai mesti dipukuli di sana kamu. Oh lah.
Intinya itu dampak dari itu semua tidak baik, bahkan tidak hanya tidak baik bagi diri sendiri, juga orang lain kan begitu. Sudah menikah belum? Alhamdulillah jadi duda, Pak. Oh sudah tiga. Oh duda, masya Allah. Mungkin bisa salaman lagi sama ketua. Ini Bang. Pokoknya mau lebih tuh dok. Kok penggunaan sih ngono ya? Lu putih dong rabi duduk. Wih pas sadar apa ketika durung sadar duduk nih? Ya pas sudah dulu mantunya istri nggak pakai, setelah jadi duda baru pakai. Baru oh frustasi lah dulu ya. IPH patah gitu. Cuman gak teko aku. Awalnya saya coba-coba nama mawar. Oke. Nah aktivitas sekarang kalau si Pak Jemblung bahasanya ada kegiatan usaha dari pemerintah desa. Nah, awalnya ya, jenengan sendiri sekarang Jualan HP online. oh HP online, cukup HP ya? Iya. Oh, lainnya tidak kan? Enggak. Aku kayak kerasa. Nanti jangan-jangan sama seperti saya, wah pas nomornya BU bahasanya. Include. Oke, semoga apa yang jenengan itu bisa menjadi inspirasi bagi semua ya. Pada intinya sudahlah, kalau itu tidak baik, tidak usah mencoba. Karena semuanya apapun yang kejadian tidak baik itu mesti tidak baik bagi diri sendiri, tidak baik bagi orang lain, bahkan tidak baik bagi agama. Apalagi tidak baik bagi negara. Mending melakukan suatu tindakan yang baik, positif, baik untuk diri sendiri, lingkungan, agama juga iya, pemerintah tuh akan support terkait dengan itu. Mungkin begitu ya. Atau mungkin sampean punya kalimat sakti, pesan lah bagi generasi muda agar mereka mulai hari ini berhenti dari narkoba. Kalau apapun itu jenis narkoba, kalau udah pakai pasti merugikan diri sendiri, juga keluarga, juga orang lain. Beliau berkata, pernah gagal jadi suami tapi tidak akan pernah gagal jadi ayah. Iya, luar biasa. Salah satu. Luar biasa. Dan siap jadi manusia. Oke. Biasanya anu Bang, ada game-game ketika dulu saya sering ke SMA untuk sosialisasi tentang narkoba. Itu biasanya ajak game, ajak permainan. Salah satunya adalah menguji motoriknya, kerjasama otak. Apalagi untuk mantan pengguna narkoba seperti itu biasanya motoriknya perlu dipraktekkan. Nah, coba. Sama tangannya gini. Nah, bener. Nah, sing tangan kiri. Ayo Pak Jemblung. Ayo Jemblung. Tangannya kiri. Nah, kiri ya. Terus tangannya sing tangan. Tek. Nah, gempuk. Nah, diremet jempolannya. Nah, jempolannya. Nah, jempolannya iki ini, ya. Ini tuh, Pak. Wes, lah nek kene mau wes mundur dibalik, plek. Kayak saya. Ya udah sih. Susah kalau sama budayawan, polisi, semua orang. Itu dicoba. Ya kena prank. Kena prank. Itu tidak pemakai pun juga nggak bisa. Guyon Pak Blung ya ben. Awet enom Pak Blung. Nah itu Pak BNN mungkin kan bisa dengan inspirasi terkait dengan itu, atau mungkin nanti juga bisa kerjasama dengan kita ya terkait dengan terapi macam-macam. Prinsipnya kita juga berusaha untuk bagaimana BNN ini meringankan kerja, tapi BNN juga tidak boleh lelah, harus tetap berusaha untuk itu karena garda depan dalam hal pemberantasan narkoba salah satunya adalah BNN dari pemerintah. Atau mungkin ada kesan Mas dalam kesempatan ini? Dari diskusi yang kita alami bersama ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Mas moderator ini mengkhawatirkan ketika masyarakat itu sadar untuk melapor, tetapi justru itu menjadi bumerang. Jadi begini,
ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Ini menginstruksikan, jadi ada sebuah kerjasama antara sebuah komitmen perintah undang-undang, kepolisian, BNN, kejaksaan, kemudian Bapas, lembaga kemasyarakatan, itu tuh bersama-sama menangani kasus narkoba ini untuk semangat rehabilitasi. Jadi SEMA ini, dari surat edaran Mahkamah Agung ini, apabila kasus narkotika itu hanya 0, ya, jadi ketika Polres, penyidik BNN, penyidik Polres ketika menangkap barang bukti 0, atau masih 1 gram narkotika, ini wajib dilaksanakan sidang asesmen terpadu. Jadi penyidik BNN, penyidik kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian ini dari tim hukum, dari tim medis, dokter dan psikolog BNN berkumpul satu meja mendiskusikan tersangka ini, apakah ada catatan-catatan kriminal atau dalam hal penjualan narkoba atau tidak, atau dia memang hanya mengkonsumsi untuk dinas sendiri. Ketika nanti sudah didiskusikan, maka akan ada rekomendasi bahwa tersangka catatan hukum tidak pernah terlibat jaringan beredar narkoba. Kemudian ada lagi catatan dari segi medis, tersangka mengalami gangguan psikis, perlu menjalani rehabilitasi. Nah, maka nanti ketika ini diajukan ke persidangan, ini menjadi pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara. Nah ini, apalagi sekarang ini ada restorasi justice, kebijakan Kapolri. Nah ini, barang bukti, misalnya ketika polisi atau BNN operasi ke tempat kos, ke tempat karaoke, tes urin positif, barang bukti tidak ada, maka seperti ini harus dibawa ke BNN, kemudian di asesmen, ternyata dia memang ada kecanduan, maka ini wajib menjalani rehabilitasi. Undang-Undang Narkotika tahun 2009 nomor 35 pasal 54. Jadi ini para kita semua sebagai orang-orang yang memang ingin berbuat baik kepada masyarakat, ingin merehabilitasi. Pasal 54, pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi, wajib. Nah, pertama. Pasal 55, orang tua atau wali bagi pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan. Jadi ketika nanti penyidik itu menangkap seseorang yang belum berumur, ya di bawah 18 tahun, orang tua ini bisa kena pidana, hukuman 1 tahun. Karena tidak melaporkan. Tidak melaporkan. Di sini humanisme Undang-Undang 35. Satu sisi orang itu menanam ganja 5 batang di rumah, 5 pohon, itu sudah hukuman mati. Nah, satu sisi tegas, satu sisi tapi juga humanis. Karena apa? Orang yang pecandu narkoba itu orang sakit, maka perlu direhabilitasi. Kalau dia itu semua dimasukkan ke penjara, sekarang penjara itu kan over capacity, 70% adalah kasus narkoba. Kalau Mas dulu itu di utaranya masjid yang kamar sebelah timur, ya, sebelah timur sendiri itu kan, padahal itu hanya 15 orang, diisi 40 orang, berarti susah selonjor. Masuk ke situ. Kasus yang kami tangani banyak masyarakat yang mengadu. Di sini ada dekat sini itu kiai, ya mohon maaf ya, memang sudah merambah semua lini kehidupan, tidak berjalannya kiai, tidak berjalannya pejabat, ya, oknum kepolisian, oknum TNI, ASN sudah kena narkoba. Ketika anaknya masuk ke pondok, itu kan selamat datang di pondok pesantren itu tulisannya di sana itu ya. Itu tidak orang tua di rumah tidak leha-leha, alhamdulillah anakku di sekolah nih bebas, enggak. Itu ada debt collector, ada penagih utang di rumah. Ada 3 juta, ada sampai 5 juta, bahkan di Gurah sana ada tagihan 75 juta. Di anaknya itu
sekolahkan di pesantren LP Tulungagung. Di dalam itu dicekoi untuk mengkonsumsi, di luar ada jasa penagih itu. Nah itu seperti itu. Makanya sekarang ini sudah ada komitmen bersama. Memang dulu yang getol perjuangkan supaya orang yang kecanduan narkoba dari terlibat jaringan supaya direhab itu pengen terus getol. Terus sekarang pun sudah ada satu bahasa antara kepolisian, kejaksaan dan BNN, orang-orang sakit yang 0,0 untuk dirinya sendiri ini supaya direhabilitasi. Masa rehab dihitung sebagai masa menjalani hukuman, gitu Mas. Nah, itu pertama. Kemudian memang efek dari orang yang mengkonsumsi narkoba ada 3. Stimulan itu buat kita. Makanya orang kalau ke tempat gembira kan begini, itu yes, 2 malam, 3 malam, 3 hari kuat gini terus. Nah, itu namanya stimulan. Kemudian halusinogin. Orang kalau terlalu banyak menghalusinasi, apa nembak golek bojo gawe entuk ini aja itu loh. Nah, akhirnya nyawa mau apa dadi ayu. Akhirnya lali karo wong ayu lali ya toh. Nah, itu. Halusinasi disorientasi to, Pak. Disorientasi lama-lama wis nah itu namanya pedes dikukuri ayu malah. Lali golek bojo ya. Kemudian depresan itu ya seperti misalnya golek bojo lali akhirnya sarus gitu loh. Bumi reso kelonan itu loh. Akhirnya minum yang efeknya itu depresan wis turu wis lali sembarange lali adus, lali mangan apa depresan itu. Sementara itu Pak, jadi nanti kalau memang ada kita sambung lagi. Oke, siap. Dari Pak BNN tadi ada tambahan. Saya tambahkan lagi Pak. Siap. Kalau misi BNN rehabilitasi itu ada 4 kriterianya. Jadi merehab itu tujuannya memulihkan dia, menyadarkan dia, ngentas nih dia. Jadi pertama tujuan kami pulih produksi. Dia itu lupa sudah tidak lagi memakai, tapi juga duit kembalian. Namanya pulih produktif. Tujuan pertama. Kedua, kalau pulih produktif tidak bisa, pulih tetapi tidak produktif, wis aku kapok tapi gak iso nyambut gawe. Nah itu. Kemudian juga ada tidak pulih, tidak produktif. Nah ini jangan sampai seperti itu. Maka BNN juga mengajari vokasional. Tapi kadang-kadang memang orangnya itu tidak punya minat Pak. Kami menawarkan Pak anak jalanan dulu. Ketika saya tuh di Polwil Pak, itu saya menyalahkan pemerintah ada pang-pang. Gimana tuh ini? Pemerintah kok membiarkan seperti ini? Ternyata setelah saya di BNN, anak Panggurah itu ketuanya saya tahu. Kumpulkan. Saya tawarkan siapa yang mau saya kursuskan. Pilih montir, servis dah motor atau pengawasan. Nanti selesai program, beri modal, buka usaha, berjalan, nanti ditambah setelah ya saya mau Pak. Jadi kadang-kadang di sininya memang mereka itu sudah menginginkan kebebasan. Betul, lali usaha. Lalu itu dari Pak Kades. Nah, tadi usahanya sudah Pak Kades ya, mampu menyadarkan beberapa ini, atau mungkin jenengan punya harapan terkait dengan entah itu di desa atau mungkin pada pemuda di desa. Monggo Pak Kades. Harapan kami selaku pemerintah desa dan nanti dari teman-teman pemerintah desa yang lain, kami jangan waleh-waleh, jangan mengucilkan anak-anak ataupun orang-orang yang sudah cedera dengan hal-hal negatif seperti narkoba itu. Marilah kita dekati, kita bina, nanti insya Allah itu semua bisa kita bina. Oke. Agar nanti bisa membantu ataupun menyadarkan teman-teman yang lain termasuk pecandu narkoba itu. Intinya bahwa mereka butuh perhatian kita bersama, betul. Sehingga kata kuncinya dia kenapa begitu, pemerintah harus menyediakan itu ya. Ketika ada yang butuh
putus dengan istrinya, dia pakai narkoba, sediakan istri. Nah, mungkin begitu salah satunya. Atau mungkin yang masih bujang begini, sediakan ditari penduduk itu stok akeh kan begitu. Mungkin di tuan ya, stok di kerenceng itu los kan begitu. Pokoknya sudah diambil, mungkin begitu Pak Edi. Ketuanya ngoten nggih. Oh. Intinya adalah bagaimana masyarakat bisa produktif ketika kita produktif bersama, sehingga hal yang berbau negatif itu akan hilang dengan sendiri. Mungkin begitu nih. Gus, yang terakhir Gus. Nah, nanti dari rangkum sama Kang Dalang. Artinya begini Gus, tadi kan semua sudah ini di lingkup pondok pesantren juga. Saya tadi agak tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Jilum. Tadi disampaikan bahwa intinya ketika dalam kondisi sering non-sewu, sering mabuk, berarti ternyata masih pegang pada nilai-nilai agama. Nyatanya ketika diajak kumpul dengan aliran-aliran yang keras tadi itu, saya juga sadar. Saya teringat ada hadisnya Rasulullah SAW. Beliau dawuh, "Majidillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Al-hadis al-kamakol. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik itu diberikan kefahaman dan ilmu agama. Kalau orang sejak kecil itu tahu diberikan kefahaman ilmu agama, artinya ini haram, ini sing bener ini salah. Ya salah mengguli agama kan haram, wonten makruh. Jadi termasuk yang digagas oleh saudara ketua Mas Anto ini agar para anak-anak sanggar ini mendapatkan pendidikan agama. Saya sangat setuju sekali, karena bagaimanapun juga ketika yang jadi pijakan itu adalah nilai-nilai agama, ini tentu akan sangat mendarah daging dan sering-sering muncul ketika dalam kondisi tertentu. Ini jenenge lali wajar mawon. Seperti Kiai Seni mohon kadang saya supir. Ketika sertifikat ketemu gitu. Mau malih. Apa ini atas kulot maupun rencana-rencana yang lain itu. Jadi kita kalau dari sisi agama seperti itu, bagaimanapun juga kita tetap harus menyiarkan nilai-nilai agama kepada para pemeluknya agama masing-masing, sehingga kalau orang itu berpegangan kepada nilai-nilai agama itu pasti akan sangat kuat karena mendarah daging. Oke, hidayah guys. Ya kuncinya belajar dulu itu, belajar bahkan kalau dari hadis tersebut kan bisa dipahami kalau Gusti Allah mengharapkan hambanya itu menjadi orang baik, diberikan kepahaman ilmu agama, sehingga kadang itu kan nggih dengan saya bukan sedangkan pengen kan aku jadat. Oke. Pemersal bor. Jadat pemersal tujuannya sini. Akhirnya kan sekarang kembali kepada jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Ya pada akhirnya ya karena dia sudah dipahami nilai-nilai agama, ya kita kembali kepada agama. Kata kuncinya adalah bahwa benteng utama dan tangguh adalah kembali kepada agama masing-masing. Mungkin begitu. Oke, terima kasih Gus yang memberikan intisari pada malam hari ini. Kang Dalang nanti aja biar siapa. Mungkin ada yang ingin bertanya, mumpung semuanya
terkait dengan itu? Apa mungkin ingin mengakui faktual tadi? Monggo. Saya tidak pernah terlihat narkoba. Oke. Cuma pemakai. Mbak Sumber. Mbak Sumber. Ya biar tampil lah. Ini yang orang Sumber. Ayo Pak. Ini Mbak Sumber itu salah satu orang yang suka keluyuran apa tuh Mbak? Golek apa tuh jadi? Golek oksigen. Nah, monggo petuah-petuahnya ketika narkotika dan narkoba mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut teman-teman karena saya bukan pengisi materi, ini dadaan banget. Pada dasarnya menurut pandangan pribadi saya, ketika seseorang terjebak ke dalam narkoba atau apapun bentuknya, itu adalah bentuk dari pelarian karena tidak mampu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Nah, bisa dikatakan bahwa ketika seseorang menggunakan narkoba itu adalah bentuk kemarahan beliau. Sama juga ketika orang dalam masalah, ketika tidak mampu memecahkan, ya solusinya marah biasanya. Termasuk untuk melupakan utang mungkin gitu ya, karena dikejar utang begitu stresnya lari ke narkoba. Yang pada dasarnya solusinya bukan itu, utang ya dibayar kan begitu, masalah diselesaikan. Nah, bentuk pengalian itu penting. Dan hari ini sungguh luar biasa di Kediri, Kabupaten Kediri khususnya, tumbuhnya komunitas-komunitas sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan, sosial, alam atau apapun itu sudah banyak sekali, atau bahkan olahraga itu banyak sekali. Jadi harapannya untuk kawan-kawan muda sebaiknya menceburkan diri lah ke komunitas-komunitas seperti itu sehingga waktunya dapat dimanfaatkan. Berkegiatan lah. Betul. Mungkin itu, Bobo. Oke. Terima kasih Mbak Sumber. Artinya berkegiatan lah dengan ada itu, semoga semua hal yang berbau energi negatif itu hilang dengan sendirinya. Ketika berpikiran seperti yang negatif, badan sudah lelah, mungkin begitu. Siap. Yang tadi diharapkan oleh Pak Kepala Desa. Karena kapan baca ini jam ini gila kak gini 9 baca channelnya akustik ya, monggo. kali ini yang ngisi adalah Mas Blue ya, Mas Blue, salah satu pengamen yang luar biasa. Wah, jadi alirannya reggae biasa. Pribun, Mbah. Idola kowe. Tapi yang betul katanya Gus Yusron punya pendirian yang kuat ketika dimana proses pencarian ini terjebak di dalam sebuah lingkungan yang garis keras, punya prinsip luar biasa, tidak terjebak di situ. Terus Mas Eko saiki produktif bakulan channelnya nek gede bakulannya apa sih Mas? Cuman enggak ada Pak. Enggak ada. Kan duwe lele bakulan online piye terusan? Posting di grup apa? Aku jual beli Pari Kediri. Jual beli Pari Kediri. YouTube Facebooknya sampean apa? Kensin. Nah, tapi terpercaya amanah ya bakulannya ya. Insyaallah. Iya, harus berkembang. Jadi pengen jual handphone hubungi Mas Kensin, pengen beli handphone hubungi Mas Kensin. Akhirnya jangan detail gitu. Apa PBB? Khawatir sampai detail begitu mesti khawatir itu. Kuat apa? Oleh bakul-bakul kan juga tambah lancar dalam ngene Mbah Sumber. Monggo Mas Blue nanti. Ayo Blue. Nah, Mas Blue. Sini. Nah. Monggo.
Mas Blu, ini untuk sepatu, saya sepatunya anyar nih. Ini dia. Endor. Berkas Jumat. Mas Blu, biasanya ngamennya kemana ya Mas Blu? Keliling, sudah pernah kemana ya? Sampai ke luar pulau juga katanya. Giat-giat kemanusiaan juga ya. Luar biasa. Terus ini satunya Mbak siapa ini? Cukup lama. Cukup lama. Bernard. Dulu lama pernah satu opo. Oh, bukan satu kamar. Berhubung. Ayo, lagunya apa Ki? Siapa Mas nyanyi Ki? Mas Blu. Keroncong aja. Keroncong. Dinda Bestari. Sip. Iya, Dinda Bestari. Oh iya. Sing vokalis apa? Berarti artinya itu Mbak ya. Iya, Mas Blu.
baru ketemu maaf. Baru bertemu ya. Baru bertemu. Lama nggak jumpa 5 tahun nih. Orang tua tahun juga setino tuh ya ketemu. Iya. Terus pengalamannya sama ketika mengamen di jalanan itu apa ya? Ketemu berbagai macam komponen elemen masyarakat di biasanya ya. Nanti loh dia zaman ini. Isi loh dia. Baru ketemu ya. Mas Blue, pesen-pesen di hari anti narkoba ini bagi teman-teman seniman jalanan, musisi-musisi jalanan di hari anti narkoba ini apa Mas Blue? Untuk hari narkoba, terutama susah hilangkan narkoba, memang susah. Tetapi kalau mungkin dari lingkungan atau mungkin dari komunitas-komunitas atau apa-apa itu nanti kan bisa membantu. Narkoba itu bisa berhenti dengan diri sendiri. Nanti setelah mungkin direhab, nah, itu baru tahu nanti. Saya susah narkoba itu. Narkoba itu terus segala macam obat itu kan bisa buat narkoba kalau ya segala macam kalau kelebihan dosis itu bisa buat narkoba, obat apapun itu tergantung semua proses. Tapi yo sedikit bicara ya tergantung pengawasan orang tua masing-masing. Tergantung orang tua masing-masing. Terkadang kalau udah usia SMP, di masa-masa SMP itu kan masa-masa labil. Itu terkadang kalau orang tua sudah kok anak SMP kok kelihatan agak jauh sama orang tua, kok takut jarang pulang lah, itu pasti itu. Kebanyakan pakai narkoba. Saya dulu berapa? Gitu ya. Wah, pol. Pengakuan dulu dari Mas Blue. Soalnya lek kula Pak iki lek ketemu bapak kula itu menghindar. Dari cara bicara, dari segi apapun menghindar dari orang tua. Soalnya narkoba itu susah, tergantung orang tua. Ya semua bidang itu mendukung, BNN mendukung apa, tapi tergantung orang tua semua. Orang tuanya harus ngawasi, terutama usia anak SMP. Kok jauh dari orang tua, kok anak kok kelihatannya kok udah perubahannya kan beda gitu, udah agak jauh. Saya sendiri gitu takut sama orang tua. Mulai SMP berarti Mas Blue? Wah, saya SD kelas 6. Kelas 6 Mas mulai itu lah. Sampai SD, sampai SMA, sampai terus sekolah lagi. Sekarang sudah, alhamdulillah. Kelihatan orang narkoba kalau sudah jari gini sih, kelihatan bisa dilihat. Cuma kalau saya memang parah dulu. Parah dulu ya. Dulu parah. Ya untuk pesan-pesan buat pesan untuk teman-teman ya, orang tua terutama orang tua harus tetap kontrol anak. Saya jangan salahkan anak pang itu bukan orang tua. Kalau orang tua ribet di rumah nggak nyaman, dia keluar. Jangan nyalakan anak pang. Itu umat juga. Saya enggak. Soalnya itu korban, terkadang orang tuanya tuh bertengkar di rumah. Apalagi sekarang kadang tahu orang tuanya perbuatannya jelek kan, tahu dia itu tidak sama Tuhan buat anak. Saya sendiri, saya sampai ini celaka motor ini hancur. Orang tua bapak saya juga kayak ya orang itulah, saya itu privasi. Kalau saya pengamen memang yang penting halal. Siap. Terima kasih Mas Blue atas luar biasa. Mas Blue luar biasa di kehidupannya yang lalu seperti itu, mulai dari 6 SD. Bang Sani, intinya adalah lingkungan dan orang tua. Orang tua. Oh ini di oke. Kelihatan jauh dari orang tua kan. Itu ciri-ciri. Harus didekati secara psikologis sebagai lingkungan maupun orang tua. Artinya semua komponen. Nggak berani. Kalau minum kan minuman kan dimarahin pasti. Ya, semua komponen harus introspeksi. Terima kasih buat Sarah adalah dari keluarga. Mas Blue. Gitu ya. Atau mungkin yang dari pemuda gereja untuk mengakhiri mungkin bisa gabung di sini lah. Ayo. Jangan di dalam lah. Jadi berbagi pengalaman Mas Blue ini sudah ke Buol, ke NTT, NTB, ke Bali untuk melakukan perjalanan jalanan, pengamen jalanan. Kalau daerah timur sana, Kota Mobago, daerah sana itu masih minim narkoba, enggak seperti Jakarta. Enggak seperti Jakarta ya. Jakarta Medan yang banyak narkoba. Jakarta Medan. Sama sampai ke sana juga. Pernah. Kengon, Langsa, Idi, Biren, pernah saya. Sana juga main gini juga. Ya, sana juga saya jual tanaman. Jual lah intinya tanaman tapi harga
murah, harga murah intinya penghijauan. Sampai kemarin tahun kemarin kan Palu saya. Ke Palu. Palu, Bitung, Lamongan, sampai Kota Mobagu, Boltim, Bolsel. Sana cuma di kafe ngisi acara. Ngisi acara juga. Jadi selalu dekat dengan godaan narkoba itu dekat sekali ya. Kalau daerah timur minim narkoba, yang banyak tetap daerah barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Medan sampai Medan Aceh. Sampai Medan Aceh. Oh. Kalau daerah timur kayaknya minum. Banyaknya minum. Narkoba agak kurang bayar. Mungkin nggak bayar. Banyak orang Medan pasti tahu tuh. Skalanya di mana. Medan paling parah ya. Dari pemuda gereja. Dari pemuda gereja mungkin ada perwakilan di sini, Mas Mandi. Mas Mandi. Mas Mandi. Oke, terima kasih Mas Dul. Tetap semangat mengedukasi teman-temannya sesama pengamen jalanan. Ya, Mas Mandi. Kok sesek kok asu ki opo ki pemuda gereja kok tulisannya asu ki sesek enek singkatannya apa gak ki apa karepe ki karepe piye asu ki apa ki oh enek aku selalu untukmu buat gambare godhong ini maksudnya apa ini saya aplikasi asu ini ya karena kita sering ikut aksi sosial baik itu penghijauan ataupun kebencanaan. Jadi gitu. Kita berusaha berbuat kepada sesama dan berbuat baik kepada alam. Karena kita nggak bisa hidup tanpa alam yang baik. Oke, karena sudah malam kita juga tetap patuh instruksi pemerintah terkait itu. Kalau kita berdiskusi sampai kapanpun tidak akan selesai terkait dengan itu, tapi pada prinsipnya bahwa kita harus terus dari hari ke hari untuk berbuat baik dan tidak berlelah untuk menjadi orang baik. Mungkin begitu. Oke, terima kasih dari Pak BNN, dari Pak Kepala Desa juga sama, dari Gus Yusra ini juga sekaligus Kiai juga Pondok Pesantren Besar di Kabupaten Kediri, panutan kita bersama, juga sekaligus sebagai Ketua Banar Badan Ansor Anti Narkoba. Badan Ansor Anti Narkoba gitu ya. Kabupaten Kediri. Nah, banyak yang lain yang belum saya sebutkan, tidak harus malam ini karena kan tidak cukup saya sebutkan posisi beliau di Kabupaten Kediri. Saya pagi pun dia tidak akan selesai. Oke, terima kasih bagi semuanya, juga teman-teman angkringan yang dalam kesempatan ini juga support kepada kita bersama. Kita juga pada pemerintah Sumber dan Mas Didin juga sama. Dan terima kasih karena support kita bersama. Oke, sebelum ditutup, akhir gitu Pak ya, karena kami serta nggak enak sama Pak Polisi ini, daripada kita nanti izin kita jadi diperpanjang lagi Pak. Nah, makanya itu kita sudah tahu diri. Monggo Pak. Tak kira ora mungkin di sini kancaku Dewi. Nek tau ndak bagi saya kepada Mas Santo dan rekan semua, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak moderator, kita jangan lelah berbuat baik. Jadi seperti statement kami tadi, saya menceritakan tentang pengalaman kami dengan PAN. Sebetulnya kalau mengatakan tadi itu sebuah bentuk kelelahan kami ketika kita berinteraksi dengan PAN. Itu bukan bentuk putus asa. Mas Santo ini terus berbuat baik kepada anak-anak yang memang di situ. Kalau kami membina orang-orang desa sudah berpendidikan, sudah mapan ekonomi, itu memang sudah biasa, ya, sesuatu tantangan yang sangat yang biasa. Tetapi Mas Santo dan rekan-rekan semua ini Gus Durian berbuat sesuatu kepada teman-teman, mungkin anak jalanan, anak terlantar, anak PAN, ini sesuatu yang memang sangat luar biasa. Kami apresiasi. Kami pernah juga bekerjasama dengan anak-anak yang mungkin ya orang anak jalan, anak-anak yang memang terlantar. Mereka juga begini, biarlah saya ini seperti preman tapi hati saya beriman. Itu sangat penting sekali. Jadi memang kami punya komitmen Bapak Ibu, kami tidak pernah melihat orang itu dari segi casing. Kita jangan tertipu dengan casing. Karena agama kita, Rasulullah itu juga ketika dulu para sahabat ada penyapu masjid, itu kan ringan, sangat sipil sekali, sangat
sohuru amroha, para sahabat itu mengecilkan dia, tetapi ketika dia meninggal dunia, penyapu masjid meninggal dunia tidak usah dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Tapi Nabi itu mana penyapu masjid itu? Para sahabat itu yaitu mengecilkan. Dulu nih ala Kobriya, saya tunjukkan kuburannya. Nah ini suatu perhatian, Rasulullah itu memperhatikan orang-orang kecil seperti teman-teman Gus Durian ini sangat peduli kepada orang-orang kecil. Karena Rasulullah itu sebagai Abul Fuqara wal Masakin, bapaknya orang miskin, bapaknya orang fakir dan miskin. Nah itu, jadi ini motivasi buat teman-teman. Saya tahu Pak Anto sudah lama berkecimpung di bidang ini yang mungkin banyak dilalaikan orang. Jadi terus berusaha, jangan lelah untuk berbuat baik. Saya tidak menjas kalau PANG itu, saya banyak bekerja sama dengan PANG itu. Mereka itu saya perhatikan karena saya itu sangat sangat peduli gitu. Terima kasih. Dan mari kita bersama-sama tetap berusaha untuk membuat generasi bangsa ini cerdas, bisa maju, bermartabat. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesan yang terakhir bagi kita semua. Pada prinsipnya semua harus kita opening begini agar kita menjadi generasi yang berkualitas. Terima kasih bagi semuanya. Dalam hari memperingati Hari Anti Narkoba Internasional, pada kesempatan ini kita semua support kepada siapapun, dan kita juga berharap bahwa Indonesia, Kediri, Jawa Timur lah bahasanya, itu sebagai pion untuk Indonesia bebas narkoba. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan kurang lebihnya kita nanti akan ketemu dengan topik yang hangat di pertemuan berikutnya, dan kita terus berupaya bagaimana kita bisa menjadi baik dan tidak lelah untuk menjadi orang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya sama teman-teman Gus Durian Mojokerto 87 Kabupaten Kediri. Terima kasih atas support semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.